Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kasih dan damai dan bahagia bagi kita semua. Sisa Wamro. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pengalaman beliau selama berkiprah di pemerintahan DKI. Andi Baso M. Cairan lahir di Makassar tahun 1959, menyelesaikan studi S1 Teknik Sipil di Unhas, Universitas Hasanuddin. Tahun 1986 hingga 2017 bekerja di Departemen PUTL, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2019 hingga 2014 menjabat sebagai Kepala SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah di beberapa biro, dinas, dan badan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2014 hingga 2015 sempat menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2018 hingga 2022 sebagai tenaga ahli perencanaan, pembangunan, dan manajemen sumber daya air PMU, Project Management Unit NCCD, National Capital Integrated Coastal Development, Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, Andi Baso, Cairan, kita hari ini akan ingin berdiskusi sedikit masalah banjir. Yang Jakarta yang kita sudah ketahui sudah 17 gubernur. Sekarang PLT gubernur ke-18 kalau nggak salah ya. Dan ini Bapak Heru Budi Hartono. Nah, kita ketahui gubernur yang sering dulu banyak kita kenal, mulai dari zamannya ya, karena saya ini kan juga baru masuk Jakarta 87, jadi yang kita sering dengar itu kan Cokro Pranolo, kemudian Wiyogo Atmodarminto, kemudian Prapto, Suprapto, kemudian Suryadi Sudirja, kemudian Pak Sutioso, kemudian Fauzi Wibowo, kemudian tentu yang lebih lebih suka tampil ya juga di masalah banjir tentu gubernur misalnya tentu Sutioso ya, yang awal-awalnya kemudian ke Fauzi Wibowo, kemudian setelah Fauzi Wibowo Jokowi kalau nggak salah, Jokowi, kemudian Pak Basuki, atau yang keren ya namanya Pak Ahok. Setelah itu Pak Jarod Pak Anies, dan terakhir bukan Pak Anies dulu. Ya, Pak Anies. Pak Anies, kemudian ya tentu PLT-nya. Nah, bicara masalah banjir, tentu akhir-akhir ini juga masih terjadi pembicaraan ya masalah banjir Jakarta, karena memang kita ketahui banjir Jakarta ini sejak zaman Belanda ya 1918 waktu itu, dan kita ketahui bahwa gubernur ini wali kota namanya Suwiryo kalau nggak salah, Sumiryo apa Suwiryo? Suwiryo itu, dan mulai itu sama dengan kemerdekaan kita ya 1945.
mulai ini ada pemerintahan di DKI. Nah, kemudian tentu setahu saya setelah Suwiryo, kemudian Samsu Rizal, Ya. ya Samsu Rizal, kemudian itu Sudiro, kalau nggak salah. Kemudian yang tadi itu yang 2 periode setelah itu si Bang Ali. Sumarno dulu. Ya, Sumarno. Sumarno ya. Sumarno. Sumarno. Kemudian yang 2 periode lagi Pak Sutioso. Oh, yang 2 periode, Pak. 2 Ya. periode kan. Bang Ali sebenarnya juga agak lama. Ya sebelumnya kan Ya. yang terkenal lagi sebenarnya Ali Bang Sadikin. Ali, Saya ya. lupa tadi ya. Ya, Bang. Pak Ali Sadikin itu 2 periode juga ya. Iya, 67 sampai 77. Ya, kemudian nanti mungkin Pak Anu bisa menyampaikan juga, Pak Andi Baso ya, bahwa dulu sangat terkenal Ali Sadikin. Itu beliau kan mulai 1966 ya. Ya. Zamannya banyak pergerakan. 1966, 2 periode berarti 67 sampai 77. 77 ya. Kemudian mulai banyak sorotan lah masalah banjir ini sebenarnya setelah Pak Sutioso. Sutioso ini kan mulai 2002 ya kalau 1997 ya, kemudian 2002 dan sampai 2007. Kemudian digantikan. Nah, saya ingin sedikit menanyakan bahwa topik kita kali ini kan pertama ini kan bisa nggak Jakarta ini bebas dari banjir? Ya kan? Tentu Pak Andi Baso ini kan sudah banyak asam garamnya lah, banyak pengalaman DKI ya, karena saya perlu sampaikan bahwa Andi Baso ini memang dia dari bawah lah ya di DKI, bagaimana beliau sebagai pejabat di DKI selalu mengikuti dan sekarang pun masih mengamati sebagai pengamat banjir ya, dan itu tentu beliau sudah tahu penyebab banjir ini. Kalau saya mungkin bisa juga mengetahui, cuma nanti akan dijelaskan oleh Pak Andi Baso. Nah, untuk itu sekilas juga saya ingin bahwa penyebabnya ini kan ada 13 kali ya, yang selalu jadi pertimbangan 13 kali atau sungai yang masuk dari Jonggol, ya, Bogor, masuk ke dan Puncak ya. Nah, untuk itu mungkin Pak Andi Baso bisa memberikan sedikit penjelasan dan gambaran bahwa Jakarta ini apakah ke depan ini bisa tentu bebas atau mengurangi banjir yang terjadi. Silakan Pak Andi Baso. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi nikmat paling tidak kesehatan ya, sehingga kita bisa ketemu gitu, berdiskusi terkait dengan masalah banjir Jakarta. Pertanyaan besarnya memang di publik ini banyak yang bertanya gitu. Jakarta kok banjirnya nggak pernah selesai gitu. Kemudian setiap kali ada suksesi, ganti pejabat, ganti gubernur, kebanyakan juga menjanjikan bahwa di periodenya beliau itu beliau bisa menyelesaikan banjir Jakarta. Tapi kalau kita lihat fakta sampai sekarang yang tadi Pak Bro sudah sampaikan, sudah sekian banyak gubernur ya. Yang saya ikuti sekitar 9 gubernur. Ya, siap. 9 gubernur. Mulai zamannya Pak Wiyogo, walaupun saya belum bekerja, ya, saya masih di Kementerian PUPR waktu itu. Saya sudah mengikuti, bahkan sebelumnya sekitar tahun 70-an karena orang tua di sini, jadi saya juga bolak-balik dari Makassar, bolak-balik Makassar ke sini, sehingga kalau saya ke sini pas banjir saya juga coba menikmati banjir ya, dan mengamati banjir dan kemacetan Jakarta pada saat itu.
walaupun tidak separah sekarang. Nah, isu banjir Jakarta ini sebenarnya bukan isu baru. Kalau kita lihat histori ke belakang gitu, tadi Pembro bilang tahun 1900-an, itu berarti masih sudah modern gitu. Bahkan kalau menurut data yang ada itu sekitar abad 17, 1650-an, itu Jakarta sudah banjir. Artinya Jadi memang sejarah banjir Jakarta ini sangat ya, sudah sangat lama. sangat lama. Iya, iya. Nah, yang terdata di apa namanya, di Kearsipan Jakarta atau yang beredar di publik, Jakarta itu banjir sejak 1650-an, masih sudah zaman abad penjajahan. 16 ya. Ya, abad 17. 17 ya, 16 17. Ya, padahal kita tahu saat itu Jakarta belum seramai sekarang. Belum sepadat sekarang. Betul. Kemudian karena ini kan sudah bergabung Jabodetabek juga ya, ya Pak Andi Baso ya. Ya. Sehingga ramai sekali ya. Nah, sekarang sudah sangat ramai dan sangat jauh berkembang. Nah, waktu awal-awal itu kan berarti kondisi lingkungan di sekitar Jakarta, terutama di hulu, tempat ke-13 sungai tadi yang Pembro sampaikan ini berasal, itu masih relatif bagus, masih alamiah gitu. Kata orang ya masih virgin gitu. Iya, iya. Ya, belum ada kebun teh. Kebun teh itu tahun 1900-an. Oh ya? Iya, tahun 1910 kalau saya nggak salah kebun teh itu. Nah, sebelumnya kan masih hutan. Nah, kondisinya masih hutan, belum banyak yang berdomisili di puncak gitu, termasuk betul, di Jakarta. Ya. Kalaupun ada yang domisili waktu itu, ya masih hanya di sekitar pesisir utara Jakarta, paling jauh sampai sekitar Kota Tua. Nah, kondisi masih sangat virgin kayak begitu, masih alamiah begitu, Jakarta secara periodik sudah banjir gitu. Saya juga tidak bisa men-state bahwa Jakarta memang tidak akan pernah tidak banjir atau suatu waktu Jakarta akan bebas banjir. Bebas dari banjir ya. Itu tergantung ke pemahaman kita masing-masing. Tapi diskusi kita pada siang hari ini kita coba ingin melihat historinya seperti apa, kemudian kondisi sekarang seperti apa, tantangannya seperti apa ke depan, dan mungkinkah Jakarta suatu waktu tidak akan banjir, dan nanti kembali ke persepsi kita masing-masing. Tapi nanti saya coba berikan gambaran bahwa tadi sudah sampaikan dari awal sudah banjir. Kemudian terpantau 1970, kemudian 1990, 96 gitu, kemudian 77, 78 awalnya yang di zaman modern gitu. Tapi sebelumnya itu sejak belum berdirinya Jakarta, ditetapkannya Jakarta sebagai ibu kota negara tahun 1964, Kementerian PUPR waktu itu namanya Departemen PUTL, itu sudah menyiapkan semacam suatu organisasi yang menangani banjir Jakarta. Kita kenal misalnya dengan Kopro Banjir waktu itu. Jadi Komando Proyek Banjir. Itu masih zamannya Pak Suryatin, Menteri PU-nya tahun 1963. Oh, Suryatin ya? Iya, masih Suryatin gitu. Itu sudah ada pemikiran bahwa Jakarta harus diamankan. Karena suka nggak suka, kelihatannya tren saat itu fokus ke pertumbuhan ekonomi akan ada di sekitar Jakarta ini. Karena di Jawa yang sangat maju waktu itu ya mungkin baru Jakarta dan Surabaya mungkin ya. Karena Bandung kan agak tidak di pesisir. Kemudian tahun 1970 bahkan sudah mengambil atau meminta bantuan dari negara-negara sahabat. Negara Belanda untuk ikut membantu menyelesaikan banjir Jakarta. Kenapa Belanda? Kondisi geografis kita itu mirip dengan Belanda. Oh, mirip Belanda ya kita ya. Jadi mungkin pemikiran beliau-beliau saat itu, kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin mencontoh, kita belajar atau contoh dari orang yang atau kondisi yang tidak jauh beda dengan kondisi kita. Persis, dan kebetulan Jakarta dan Nederland itu tidak jauh beda. Bahkan mereka sebenarnya lebih parah. Karena mereka itu kalau sekarang sekitar 9 meter di bawah muka laut. 9 meter ya? Tapi mereka aman-aman saja. Ya. Nah, kita ini sebagian saja di utara Jakarta itu sekitar kurang dari 10% lah yang di bawah muka laut pada saat pasang. Itu sudah kondisinya jauh lebih parah dari mereka. Sehingga mungkin saat itu agak lebih bijak kalau belajar dari yang kira-kira mirip. Belanda lah ya. Belanda. Dan sampai sekarang juga Belanda kan punya track record.
ketika kemarin badai Katrina di New Orleans dan New York, itu tim Belanda yang ke sana membantu menyiapkan infrastruktur Kayak La dan Nina, ya. ya. Waktu mereka kan badai ya, badai Katrina waktu itu Katrina, 2005. ya. Nah, sejak 70-an, 73 itu sudah ada master plan pengendali banjir. Pengendalian banjir disiapkan oleh teman-teman dari Belanda, ahli Belanda namanya Dedeco. Berlanjut sampai sekarang dan sudah sangat banyak, lebih dari 10 dokumen. Masalahnya sebenarnya kalau kita konsisten menyelesaikan apa yang ada di master plan itu, konsisten, continuous, setiap tahun, setiap ganti gubernur tidak berubah gitu, kebijakannya mungkin tahun 2000 kemarin paling tidak Jakarta sudah lebih aman dari banjir Nah, dibanding saya sekarang. potong dulu Pak Andi Baso. Maksudnya master plan itu kan tentu kita ketahui lah bahwa curah hujan ya yang ekstrim, dan kita tahu secara gampang lah kalau kita ketahui bahwa banjir itu kan penyebabnya karena curah hujan. Dan curah hujan ini kan seperti kita biasa kan mengenai prosesnya lah, proses ekosistem ya, dari daratan laut naik ke atas ya, terjadi penguapan, dan kemudian setelah terjadi proses di atas kemudian kan dia turun jadi hujan. Ya, siklus hidrologi namanya. Ya, sehingga di sini kan sebenarnya simple, tapi kan mungkin Pak Andi lebih bisa menjelaskan ini, walaupun itu simple ternyata bermasalah. Silakan Pak Andi, mungkin saya tadi potong sebentar. Nah, sebenarnya hujan itu kalau buat kita yang beragama terutama Muslim sebenarnya rahmat. Berkah itu hujan. Jadi sebenarnya kalau bahasa anunya kan Allahumma shoyiban nafian ya. Jadi hujan itu berkah. Jadi berkah. Dan itu ada di Al-Quran kalau kita yang Muslim, dan kita harus yakinin gitu. Nah, sisa kita bagaimana mengelola supaya mudaratnya juga nggak ada. Kalau misalnya curah hujannya berlebih, lebih banyak, kita lebih banyak manfaatkan ya. Karena kalau banjir sejak zaman Nabi Nuh kan juga sudah ada banjir itu. Apalagi di zaman modern sekarang. Nah, memang kalau kita mau melihat secara lebih dalam, lebih jauh, penyebab banjir sebenarnya tadi yang Pak Bro sampaikan itu hujan. Hujan itu turun ke bumi seizin yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan curah yang berbeda-beda. Betul. Kalau kebetulan curah hujannya tidak terlalu besar, normal atau bahkan sampai lebat, kita masih terkontrol bisa kontrol gitu. Tapi kalau curah hujannya menurut kehendak yang Maha Kuasa di atas yang kita perkirakan yang lazim terjadi gitu, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Karena banjir itu sebenarnya tidak hanya persoalan teknis yang kita bisa selesaikan, tapi sebenarnya juga itu bencana. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Nah, kalau curah hujannya tinggi, kita harus mengelola dengan baik. Jadi penyebab utamanya apa sih, Pak Andi Baso, sebenarnya ini banjir ini? Curah hujan ekstrim curah hujan yang turun dalam durasi waktu yang pendek. Iya. Malah pendek. Sekarang pendek. Kalau curah hujannya ekstrim, durasi panjang, itu sih banjir lah. Misalnya sehari semalam, kayak di Makassar tuh hujannya kan sehari semalam ya. Sama-sama curah hujannya tinggi tapi curah hujannya mereka durasinya lama. Saya agak ini kemarin banjir Makassar itu karena durasi hujannya lama, curah hujannya tinggi, ya pastilah banjir. Karena infrastruktur itu punya keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan menghitung-hitung, menyiapkan infrastruktur untuk mengendalikan istilahnya jumlah hujan yang turun. Tapi kan Andi Baso ini kan tidak hanya curah hujan penyebabnya, misalnya Jakarta ini. Kan ada proses dia dari curah hujan, kemudian kan ada lagi penyebabnya banjir di Jakarta kita ini. Penyebab utamanya sebenarnya curah hujan. Curah hujan. Nah, kalau kita bisa kelola dengan baik, ya, kita bisa misalnya run off-nya, limpasannya itu kita bisa kelola dengan baik, sebenarnya tidak terlalu bermasalah buat Jakarta. Nah, yang menambah masalah sudah curah hujannya ekstrim, kita juga tidak bisa mengelola dengan baik limpasannya ini. Karena curah hujan yang banyak
terutama dari hulu itu tidak lagi bisa meresap ke bumi dalam jumlah banyak seperti yang Pak Umbro sampaikan tadi. Dalam siklus hidrologi, infiltrasinya itu sudah terbatas. Kenapa? Tadi kalau semula hutan gitu, sekarang sudah berubah menjadi lahan, bangunan, apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau curah hujannya banyak, lebih banyak yang limpas turun dari puncak, Bogor, Depok, masuk ke Jakarta. Nah, kita tidak bisa mengelola hujan yang limpas tadi ini dengan baik. Kalau kita bisa mengelolanya, itu yang sampai ke Jakarta mestinya tidak banyak lagi. Tapi karena kita tidak bisa mengelola dengan baik dari atas gitu, misalnya kalau hujannya banyak, kenapa tidak disiapkan waduk di atas? Ya kan? Kenapa tidak disiapkan embung-embung gitu? Atau misalnya disiapkan ditahan airnya, jangan sampai semua turun ke Jakarta. Ditahanlah di atas, ya. Kan bisa melalui, kalau menurut beberapa penelitian ahli, ada Sungai Purba, pakai saja Sungai Purba itu masukkan ke dalam. Itu bisa mengurangi 30% banjir debit air yang masuk ke Jakarta. Jadi kita punya Sungai Purba itu bisa dipakai. Di mana itu? Itu di sekitar Depok ke Bogor. Depok ke Bogor. Itu beberapa ahli dari atau dosen dari ITB tahun 70-an itu melakukan penelitian dan itu bisa potensi. Nah, kita belum manfaatkan. Bisa mengurangi ya? Bisa mengurangi. Paling tidak 30% runoff itu bisa dikurangi. Atau kalau kita tahu sekarang muka lahan di puncak di hulu Jakarta, hulu 13 sungai ini, kalau dulunya hutan sekarang menjadi gedung segala macam, ya kan kita kembalikan lagi lah seperti semula dengan rebuisasi segala macam. Atau di mungkin puncak itu ya? Di puncak gitu, paling tidak sampai Bogor, itu bisa mengurangi 60% runoff. Wah, kalau dia biasa kok 60% itu 60%. Jadi kalau kita lakukan rebuisasi di puncak gitu, misalnya masih juga kurang, kita siapkan waduk gitu, kita minta masyarakat menampung air hujan itu yang ada di arealnya dia, jangan sampai ke bawah, kemudian banyak resapan di atas dibikin gitu, sampai ke Bogor gitu, insya Allah air yang turun ke Jakarta itu akan berkurang. Nah, nanti kalau air yang atau hujan yang turun di Jakarta sendiri, tidak lagi dari puncak, itu nanti dikelola dengan sistem drainase yang ada di Jakarta. Yang memang juga kondisinya belum sebaik sekarang. Sedikit gitu. Potong, justru sekarang itu juga kan isu drainase kita di DKI ini kurang bagus. Gimana kira-kira Pak Andi? Jakarta itu kan kota lama. Sudah lama ya. Banyak drainase itu dibuat sekitar tahun 70-an. Dengan kondisi Jakarta yang tidak seperti sekarang. Kalau kita bisa lihat tahun 70-an kan pembangunan Jakarta belum sepesat sekarang. Masih banyak lahan-lahan kosong. Saya ingat zamannya Bang Ali Sadikin, ruang terbuka hijau itu masih 32%. Untuk hijau ya? Hijau. Nah kalau sekarang paling banyak 10%. Jadi ada 20% lahan yang hilang gitu, yang bisa tadi untuk nampung air, itu rawa-rawa, itu bantaran sungai, bantaran kali, yang tempat air gitu. Kalau istilah kerennya di negara Belanda itu flat front gitu, tempat air, misalnya ada sungai, di samping kiri kanannya itu memang untuk air. Nah sekarang kalau di Jakarta ini kan kiri kanannya jadi rumah gitu loh. Jadi itu memang rumahnya air, tapi tempatnya apa tidak air. Sesuai dengan master plan dulu itu, bahwa kita sedikit mengikuti Belanda gitu, bahwa sebenarnya otomatis sudah karena alami tiba-tiba sudah ada penduduk, akhirnya kalau kita sebenarnya mengikuti rencana tata ruang 85 itu ruang terbuka hijau masih cukup ya. Bantaran kali itu tentu belum boleh dihuni. Tapi karena tuntutan pertumbuhan, sosial ekonomi lah, pembangunan segala macam, Jakarta menjadi pusat segala-galanya, terutama setelah ditetapkan menjadi ibu kota negara tahun 1964 gitu, ya semua datang kemari. Nah Jakarta lahannya kan terbatas. Nah karena banyak yang datang kemari, tentu demand-nya tinggi. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, ya harganya pasti naik gitu kan, itu hukum ekonomi biasa lah. Nah karena kesulitan masyarakat yang datang ini untuk mendapatkan lahan karena harganya tinggi, lahannya terbatas, terpaksa lahan-lahan yang kosong yang sebenarnya tempat air tadi ini itu yang datang mereka tempati. Yang kiri kanan kali ya. Jadi kali itu sebenarnya
dibuat oleh Yang Maha Kuasa, memang meliuk-liuk seperti ini dan kiri kanannya itu memang ada untuk air. Kalau dia sewaktu-waktu limpas, seperti yang kita tadi cerita sejak zaman Belanda abad 16, dia limpas, tapi dia belum merendam bangunan karena kiri kanannya ini masih ada ruang untuk air, ruang for water namanya, room for water. Nah sekarang di Jakarta ruang tempat air ini kita datangin. Ya. Nah pada waktu-waktu tertentu curah hujan tinggi airnya datang, karena itu rumahnya dia. Gitu. Tapi kita datang, ya inilah saya bilang salah satu contoh kita tidak bisa mengelola itu run off. Tempatnya air Karena kita datang memang tempati. space untuk Tempat menyimpan air ini sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi terpaksa dia mengalir dengan cepat. Ya, terpaksa dia menggenangi tempat rumah yang sekarang yang tadinya ada di pinggir kali ini, dan kalau dia tidak nampung di situ dia mengalir kemana-mana gitu. Nah, secara natural air cari tempat-tempat yang rendah gitu. Penyebab utamanya sebenarnya kita ulang lagi tadi itu curah hujannya tinggi pada waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, kemudian diperparah curah hujan yang tinggi itu menghasilkan limpasannya itu kita tidak bisa kelola dengan baik. Kita tidak bisa membuat waduk cukup, kita tidak bisa melakukan kembali reboisasi, kita tidak bisa menyiapkan kali yang agak lebih lebar karena tadi ruangnya kiri kanan sudah ditempati untuk penduduk. Jadi kalau misalnya tadi ruang kiri kanan kali itu untuk penduduk, ya kalau mau mengoptimalkan kali tentu kalinya dilebarin, diperdalam supaya daya tampungnya atau waduknya juga ya, atau waduknya ditambah, ya embung-embungnya ditambah gitu. Dia zaman atau mungkin ada yang dangkal ya apa namanya itu di normalisasi itu dilebarin, didalamin ya. Kemudian tambah waduk, tambah embung, tambah segala macam resapan. Dulu kalau kita ini tahun 70-an itu sebelum 70 embung situ itu ada sekitar 300-an. Sekarang ini hanya sekitar kurang dari 100 kalau saya. Embung itu apalagi? Tempat penampungan air kata orang-orang saudara kita yang dari Jawa Barat. Lebih kecil dari waduk lebih kecil dari waduk. Okay. Waduk itu kan lebih banyak pemakamannya rekayasa kita yang buat ya. Kalau embung itu banyak alamiah. Alamiah. Jadi tempat-tempat yang legok, yang mereka air gitu. Tergenang situ. Itu ada sekitar 300-an lebih sampai 400. Sekarang sudah berubah menjadi rumah tempat tinggal, menjadi rekreasi dan lain sebagainya. Jadi itu tempat air semua. Nah, kita tidak bisa mengelola tempat air dengan baik. Bahkan kita datangi, kita tempati di situ. Ya. Jadi mau nggak mau ya air akan mengenangi tempat yang kita datangi itu. Itu lebih banyak di hulunya. Di hilirnya semua berubah. Ruang terbuka hijau Jakarta sudah berubah sangat besar, pertumbuhan kiri kanan, jalan, beton, sehingga nggak ada lagi rembesan di Jakarta ini yang bisa terjadi. Runoff Jakarta itu sudah sekitar hampir 0,9. Artinya kalau ada hujan turun Jakarta 90% itu sudah langsung mengalir ya. Mengalir. Ya. Jadi itu kondisi Jakarta. Nah, kondisi-kondisi itu yang mesti ketahui baru kita bisa berpikir lebih jauh ke depan, bisakah suatu waktu Jakarta akan bebas banjir? Atau memang nggak bisa, dampaknya saja kita kurangin. Karena ya tadi pertanyaannya, kalau mau menghilangkan sama sekali, mungkin juga tidak bisa, karena historinya nggak ada Jakarta tidak banjir. Sejak abad 17 banjir. Nah kalau kita menguranginya lagi, gitu, mengurangi ini dampaknya, ya tadi mengelola run-off-nya, tambah waduk, tambah embung, resapan diperbaiki, kemudian panen air, istilahnya rainwater harvesting itu masyarakat jangan air dari atap masuk ke saluran semua, kemudian di Jakarta ruang hijau dibuka gitu, bisa nggak itu? Sementara pertumbuhan pembangunan begitu masif gitu. Ya. Itu mesti dipertimbangkan sebelum kita sampai kepada putusan bisa nggak Jakarta atas bebas banjir atau memang nggak bisa. Tapi kita kendalikan. Kan gini Andi Baso, kita kan kita tahulah pemerintah sudah melakukan banyak lah, ya itu kita akui juga melakukan banyak untuk mungkin ya tadi itu mengurangi banjir. Contoh kan dari 13 sungai sudah mulai kalau kita lihat Jakarta ini kan dengan 13 sungai pemerintah kan sudah tahu bahwa waduk itu ada 76 waduk total ya DKI. Kemudian itu kan sudah dilakukan perbaikan. Saya dengar terakhir ini kan ada rencana 12 waduk. Kan bayangkan ini kan, dan juga
sudah ada dibuat sebelumnya yang namanya banjir kanal timur dan Ya. banjir kanal barat. Nah, ini gimana sebenarnya ini dengan Ya. run off tadi ini ada yang dibuat gini, kira-kira berapa persen bisa mengurangi Ya. Jakarta, Pak Andi Baso kira-kira? Ya, jadi kalau kita mau berkaca ke banjir 2002 ya. Banjir 2002 itu air yang masuk ke Jakarta itu 2 hari itu 330 juta kubik. 330 juta kubik. 30 juta kubik. Iya. Wah, besar sekali. Nah, kalau kita memberi contoh waduk yang di Ciawi dan Sukamahi itu kan hanya mereduksi yang baru dibangun ini, bendungan itu, ini ya. Ya, itu kan hanya sekitar 100-an lah, 20, 50 sampai 100 kubik. Saya pernah menghitung secara cepat saja, kalau kita ingin mengamankan Jakarta, mengelola run-off-nya dengan baik dengan membuat waduk, paling tidak kita butuh sekitar 3.000 hektar. 3.000 hektar. Waduk. Nah, sekarang itu belum sampai sebanyak itu. Mungkin baru sekitar 200-an. Kalau kita kumpulin semua ini, embung segala macam. Ada waduk, misalnya waduk Pluit di utara. Itu luasnya hanya sekitar 40 hektar. Ada Sunter Utara sekitar 20. Banyak waduk dibikin dan memang harus lebih banyak lagi. Itulah cara mengelola run-off, menambah waduk. Ya. Tapi tadi hubungannya dengan program itu, Pak Andi Baso, yang banjir kanal timur yang sudah tapi belum efektif, kemudian banjir kanal barat, ini gimana ini dengan? Sebenarnya kanal timur, kanal barat sudah efektif. Oh, katanya masih belum sudah. mengalir yang belum efektif, yang belum normal lebarnya itu Kali Ciliwung. Ciliwung ya. Ciliwung itu kalau saya nggak salah baru sampai Kampung Melayu. Itu yang sudah agak dinormalisasi. Ke atasnya itu sementara ditangani normalisasinya oleh Pak Pelaksana Gubernur sekarang. Pak Heru Budi. Itu mungkin nanti akan sampai ke batas kota, ke Condet. Mudah-mudahan bisa sampai situ. Itu normalisasi tujuannya agar supaya meningkatkan daya tampung Sungai Ciliwung. Karena debitnya Ciliwung itu cukup tinggi kalau curah hujan tinggi. Dan itu sungai terbesar di Jakarta, dan itu akan masuk semua ke Kanal Barat. Hulunya ke Kanal Barat. Iya, Kanal Barat ya. Kalau Kanal Timur itu juga sudah selesai, sudah siap bekerja 100%. Yang belum bisa mengantar air cukup banyak ke sana, kalau untuk memfungsikan Kanal Timur sebagai flood control ya. Artinya kalau flood control itu kalau hujannya serentak banyak, durasinya pendek, nggak mungkinlah sumur resapan akan menyelesaikan ini kan. Pasti limpasan tinggi. Nah, dalam waktu setengah jam sampai 1 jam itu, kali ini harus difungsikan maksimal. Atau Kanal Timur ini. Nah, Kanal Timurnya sudah siap, Kali Sunternya, Kali Cipinangnya, ya Kali Buarannya hulu, timur ya, Buaran, Kali Cakungnya juga hulu, itu belum Jati siap. Keramat, itu belum siap. Mengantar air sampai ke Kanal Timur. Cakung juga ya kali. Ya, sampai Cakung Kali Cakung gitu belum bisa sampai ke ke Kanal Timur dalam waktu singkat, dalam jumlah yang besar. Sehingga dia masih tertahan di atas. Ketika dia tertahan, dia mengenangilah daerah-daerah rendah yang ada di atasnya Kanal Timur ini, di hulunya Kanal Timur ini. Jadi Kanal Timur, Kanal Barat sudah efektif. Ya. Sukses itu sebenarnya untuk hitungan tertentu. Tapi kalau ada curah hujan yang ekstrim atau return periodnya tidak lagi 100, karena mereka Kanal Timur, Kanal Barat ini disainkan untuk curah hujan return period 100. Tapi kalau Tuhan menghendaki ada curah hujan 200, return period 200 atau 500, seperti yang terjadi di Halim tahun 2015, Kanal Timur ini, Kanal Barat juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena sudah over capacity. Itulah yang saya sampaikan tadi. Curah hujan itu given buat kita. Ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa intervensi adalah kita mengelola curah hujan ini dengan baik jumlah. Ya. Nah, kembali ke banjir terbesar yang saya ketahui baca, Pak Andi Baso itu kan 2007. Ya, itu kan luar biasa banjir itu karena memang sangat ekstrim. Ya, curah hujannya. Itu kalau nggak salah
sampai 340 Ya. mm curah hujannya. Ini bencana banjir terbesar di DKI. Karena apa? Itu kalau tidak salah angka-angka kematian itu kan sampai 80 Ya. orang. Kemudian 70% ya DKI Jakarta, ini terenggeram ya? direndam oleh banjir yang tadi itu kan 450 sekian kilometer persegi yang tergenang oleh banjir. Dan dibandingkan tadi yang disebutkan tadi 2002 nggak ada apa-apanya karena curah hujannya dia sih masih bersekitar 100-an lah. Ya. Nah, luar biasanya akibat banjir 2007 ini itu zamannya Sutioso kalau nggak salah ya 2007 itu pengungsi sampai 276 ribu pengungsi. Ini yang terbesar. Sehingga saya kira memang Jakarta ini yang tadi yang disampaikan bahwa nggak mungkin bebas banjir, tapi mengurangi ya. Dan yang sudah dilakukan dan kita lihat sendiri kan Pak Presiden kita sudah turun sendiri melihat tadi. Artinya kan kalau kita lihat ini kali yang paling bermasalah banjir kan ada dua. Pasanggerahan yang di barat, kemudian di timur kan Ciliwung. Nah, sehingga ini kan perhatiannya ke Ciliwung. Gimana kira-kira ini dengan ada perhatian ini mungkin bisa mengurangi banjir ini sudah dibangun bendungan di Ciawi, kemudian ini kemudian ada semua ini yang cukup besar lihat anggarannya berapa triliun supaya kali Ciliwung ini dengan mode istilah sodetan sodetan. Kira-kira bisa mengurangi banjir ke depannya berapa persen kira-kira Pak Andi? Ya, kalau hitung-hitungan manusia Ciliwung tadi tapi sebelum sampai ke sana saya tadi sampaikan 2007 kenapa parah banjirnya? Itu karena curah hujan tinggi. air dari darat dari hulu besar itu waktunya berbarengan dengan pasang ekstrim tinggi. Jadi air yang besar banyak dari atas dari darat itu nggak bisa masuk ke laut. Jadi semua berhenti di daerah rendah di utara yang tadi Pak Bro nyampaikan hampir 70%, 60-70% Jakarta terendam. Itu memang paling ekstrim. Nah, kalau perhitungan manusia pasang ekstrim ini atau gelombang ekstrim ini akan terjadi setiap 18,6 tahun. Dan kita kalau dari 2007 tambah 18,6 hampir 16 tahun ya. Kalau 2007 kalau kita tambah 18,6 pasang itu akan terjadi lagi sekitar 2025 ya. Mudah-mudahan ketika itu terjadi hujan dari atas tidak besar, tidak bersamaan supaya banjir 2007 tidak terjadi. Jangan terulang lagi. Sangat-sangat menyakitkan tidak ada manusia yang bisa mengatakan tidak akan terjadi. Oleh karena saya bilang tadi, banjir itu given. Curah hujan itu given. Kita tidak bisa apa-apain. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bisa mengendalikan banjir segala macam, saya akan bertanya gitu. Anda manusia yang beragama apa enggak? Tapi kan sekarang kan ada kemarin kita baca teknologi merekayasa curah hujan. Ya, kita balik lagi ke Ciliwung gitu. Ciliwung dengan rencana seperti tadi ada dry dam di atas, kemudian ada sodetan di Bidara Cina. Kanal Barat sudah diperlebar, kemudian Kali Ciliwung lama juga sudah dinormalisasi. Mudah-mudahan yang hitungan manusia ini hitungan manusia loh saya bilang, return period 100. Bukan yang tadi, yang 2007 return period 340, bukan. Itu sudah di atas 250, bahkan sampai 500, R500. Kalau yang terjadi hanya L100, return period 100, banjir, curah hujan 100, insya Allah rencana ini bisa mengamankan. Tapi kalau yang datang, curah hujan dengan debit besar di atas 100 return period, katakan 200, 250, bahkan 500, catchment area ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah saya bilang tadi, banjir itu kita tidak bisa ini karena itu bencana alam, kuasa ilahi itu. Kita hanya bisa mengurangi proses alam ekosistem apalagi sekarang climate change Kalau kita lihat climate change glacier makin mencair, tentu air makin banyak. Kalau air makin banyak, uapnya makin banyak kan? Kalau uapnya makin banyak, ya kemungkinan cenderung juga hujannya makin banyak.
Ya, ya. Nah, mengatasi lain selain tadi dengan infrastruktur, dengan mengelola runoff gitu, yang tadi Pak Umbro sampaikan, ya ada modifikasi cuaca. Betul. Ya itu tahun awal 70-an, 80-an tuh teman-teman di BPPT sudah mulai memperkenalkan, dan itu yang dipakai kemana-mana. Ya. Jadi dia menyemai hujan, menyemai awan namanya. Ya, ya. Jadi awan itu Komunilupus kalau saya nggak salah, apa yang mereka lebih ahli, itu digiring sedemikian rupa supaya dia tidak jatuh di satu tempat tertentu dengan menabur garam di atas. Ya. Dan itu sebenarnya sudah berhasil. Ya. Itu Saya banyak kira dipakai waktu di itu event-event zamannya tertentu. mulai Jokowi ya. Kalau nggak salah itu Pak yang Sutioso sebenarnya sudah mulai. sudah mulai itu. Sudah mulai. Tahun 97 atau 9 berapa teman-teman memperkenalkan, tapi belum sepopuler sekarang. Ya. Nah, sekarang setelah 2010 itu lebih populer karena banyak event-event internasional dilakukan di Jakarta atau di Jawa Barat bersamaan dengan musim hujan. Nah, takutnya event ini terganggu, ya hujannya jangan diatur sedemikian rupa supaya dia tidak jatuh di tempat-tempat event-event ini. Itu digiring ke Laut Jawa. Gitu. Tapi sebenarnya itu saya juga bertanya, itu kan sebenarnya mengganggu siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu kan given lagi, yang maha kuasa. Kita belum punya penelitian yang dalam. Ada nggak side effect-nya? Mestinya hujan turun di sini menurut alam, tapi kok kita giring ke sana gitu loh. Di sana lah kebetulan laut yang menerima, tapi kalau bukan laut yang menerima, kan bahaya lagi di sana. Atau mungkin siklusnya bisa terganggu, mestinya sudah turun lah di sini, nggak jadi turun di sini. Bisa saja di sini kekeringan lagi nanti. Karena ada proses hujan, alam ya. ya. Jadi itu perlu penelitian lebih detail lah. Tapi sukses dalam waktu tertentu untuk mengurangi banjir di daerah tertentu karena ada event-event tertentu, itu bisa, sudah dilakukan oleh teman-teman WP dan sudah sukses. Nah, saya kira ini kan sudah luar biasa nih penjelasannya Pak Andi Baso ya mengenai banjir Jakarta. Sudah jelas tadi ya bagaimana mengelola runoff ya. Kemudian harus dengan waduk, dengan ada BKT, BKB. Kemudian tadi singgung sedikit rekayasa. Ada lagi nggak kira-kira yang penting sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini yang sekarang ini kan kita lihat sudah upaya banyak juga ya. Bahkan Presiden sendiri kan mengenai sedotan Ciliwung, kemudian sudah bangun bendungan Ciwai dan Sukamahi. Nah, ini kan menurut bahwa itu bisa mengurangi 30% juga. Hanya 30%. Kalau Sukamahi sama Ciawi itu kurang dari 20%. Karena catchment area-nya di atas. Di atas ya. Catchment area-nya Ciliwung itu kan besar setelah Katulampa ke bawah. Dan itu luas sekali, 80%. Mestinya ada waduk di dalam catchment yang 80%. Yang bukan yang tadi disampaikan Pak Andi Baso, yang apa itu purba itu. Ya kalau mau memanfaatkan itu bisa. Bisa ya? Bisa. Silahkan saja nanti karena sudah ada penelitian, teman-teman ITB sudah melakukan penelitian. Kalau itu mau dimanfaatkan Sungai Purba, itu katanya potensinya 30%. Atau mau bikin reboisasi di atas. Atau mungkin ini yang mestinya pemerintah segera bersama-sama masyarakat. Karena kelihatannya kan partisipasi masyarakat masih sangat terbatas menurut saya. Pemerintah lebih banyak gitu ya, masyarakat. Maksudnya keterlibatan masyarakat kan? Mestinya ada. Lah atau apa? Ya, mestinya sekarang itu didorong masyarakat lebih banyak ikut juga terlibat. Karena ini kan persoalan bersama, tidak hanya persoalan pemerintah. Banjir itu persoalan publik, masyarakat juga harus terlibat gitu. Di Jakarta kalau saya bisa menyampaikan, mestinya ada semacam aturan atau keterlibatan masyarakat di dalam mengurangi runoff. Nah kalau bisa tadi itu ya, semua bangunan di Jakarta itu kalau bisa yang hujannya turun di atap, airnya itu kalau bisa jangan mengalir lagi ke saluran. Kita tampung di rumah, pakai sumur resapan atau apa. Kan ada yang sekarang juga ditanamin kayak hotel-hotel. Iya, cuman kan itu tidak untuk resap air, kecil sekali. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Nah kalau mau itu ada gerakan masyarakat ya tentang sumur resapan, tapi dibikinkan perda supaya pemerintah bisa ikut membantu di lahan masyarakat membuatkan sumur resapan gitu. Karena kalau masyarakat yang mau bikin sendiri, mereka agak enggan gitu kan.
Nah, kalau kita bisa mensosialisasikan itu istilahnya memanen hujan, rainwater harvesting di Jakarta, itu bisa mengurangi debit Jakarta paling tidak 30%. Sehingga kalaupun banjir tidak separah yang sekarang. Mengurangi di atasnya, mengurangi di tengahnya, menggunakan di bawahnya reuse, recycling gitu, kemudian memasukkan ke bumi gitu, melalui sumur resapan gitu, gerakan sumur resapan. Nah, itu paling tidak banjir dari darat ini kita bisa kurangi. Jadi middle streamnya ini bisa kita jadi di hulu, upstream, middle stream, kemudian middle di stream, kemudian hulu kita kelola semuanya. Downstreamnya ya. Downstreamnya kita kelola semua. Memang mungkin yang paling tepat itu di middle streamnya ya. Ya, sudah hulu jadi dikontrol, upstream dikontrol, middle stream dikontrol, di downstream ini kita kelola dengan baik. Kalau kita bisa tahan air lebih banyak dan lebih lama di darat, itu jauh lebih bagus. Dibanding kita cepat mengalirkannya ke kali. Jadi kanal timur, kanal barat itu sebenarnya untuk flood control. Kalau ada ekstrim curah hujan yang tidak bisa meresap cepat ke bumi, itu bisa masuk situ. Tapi kalau hujannya tidak ekstrim, ya nggak perlu kanal timur ini berfungsi. Cukup dari atas waduk itu aja sama resapan aja. Karena kita kan DKI kan waduknya cukup banyak. 76 waduk. Iya, cuman memang jumlahnya masih terbatas. Iya. Ya, baru yang perbaiki ini masih nggak sampai segitu. Kalau mau waduk di Jakarta paling tidak 1-2% luas Jakarta. Berapa? 1-2%. 1-2% ya. Nah, kalau luas Jakarta itu ada 65.500 hektar ya. 1%-nya yaitu sekitar 600 hektar. Ya. Nah, sekarang kan belum 200 juga belum. Jadi masih jauh. Masih jauh. Nah, jadi, persoalannya lahan-lahannya nggak ada. Pak Andi Baso ini bukan tadi saya bilang pesimis untuk tidak banjir, tapi kan memang sudah ada perhitungan-perhitungan untuk bisa bagaimana nanti ini Jakarta bebas dari banjir. Saya kira artinya banjir pun itu ada, tapi tidak sampai bencana lah ya, atau merugikan semua orang lah yang ada di DKI. Nah, kalau melihat track record kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mengelola ROF tadi membangun waduk, menyiapkan pompa, menyiapkan sistem polder gitu. Karena di Jakarta itu sistem polder dan itu yang harus didahulukan karena dia rendah, air nggak bisa ngalir gravitasi. Kalau melihat track record itu normalisasi kali, kemudian lainnya sampai sekarang yang kalau kita bandingkan dengan lain sangat terlambat gitu. Kita sudah 60 tahun mengelola banjir Jakarta ini, belum selesai. Orang lain paling lama 10 tahun selesai. Jadi kalau tadi histori, track record kita mengelola banjir, partisipasi masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat juga yang kurang, pemahaman pengambil kebijakan juga belum bisa seefektif ini ya masih panjang kalau mau bebas. Bahkan saya diskusi dengan beberapa ahli kemarin itu dari Belanda, dari Korea, satu pun tidak ada yang mau menjamin bahwa Jakarta akan bebas banjir. Oke, saya kira jadi kita mesti lihat itu. Kita mesti lihat bijak melihat historinya seperti apa, kemampuan kita, track record kita, baru kita sambil keputusan. Bisa bebas banjir apa enggak atau kapan gitu loh. Itu baru banjir dari darat Belum lagi banjir tadi 2007 ada banjir dari laut lagi ancaman tambahan buat Jakarta. Mungkin nanti itu kita bahas di sesi kedua masalah naiknya air laut masuk ke Jakarta. Saya kira mungkin cukup Pak Andi Baso apa yang kita di sesi pertama ini sudah mengulas lah bahwa tentu kita sebagai warga DKI masih optimis lah masih optimis tentu supaya Jakarta ini bebas dari banjir. Walaupun kalau tadi penjelasannya ada beberapa yang ada beberapa hal yang harus dibenahi. Banyak dikerjakan. Ya, dikerjakan. Lebih keras, lebih banyak, lebih cepat. Disampaikan oleh Pak Andi Baso bahwa semua harus terlibat. Tidak hanya pemerintah, tentu juga masyarakat. Saya kira sesi kita ini yang pertama ini Andi Baso ini terima kasih ini penjelasannya yang luar biasa. Tentu saya kira akan bermanfaat
mengedukasi Masyarakat ya. masyarakat yang Ya. tahulah bahwa Jakarta ini dengan 13 mengalir sungai masuk ke muara atau hilir ya, ini tentu perlu memang pengontrolan ya. Yang kalau dua sungai yang besar itu kan Pasanggerahan di barat, kemudian Ciliwung di timur. Walaupun ini kan semuanya nanti kan bermuara kan di drain Cengkareng sama drain Kalau Cakung. dari barat itu masuk ke Cengkareng Drain, kemudian timur kalau dari tengah itu masuk ke Kanal Barat, kalau timur dari Cipinang dan Sunter itu masuk ke Kanal Timur, plus Cakung dan dan itu Cakung drainnya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Masuk nanti. Jadi saya harap saja masyarakat kalau bisa kenali persoalannya gitu, baru bisa menaruh harapan. Ternyata ada hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat sampai saat ini. Karena semua yang datang ke sini, ya katakanlah gubernur selalu menjanjikan banjir, tapi kita menyelesaikan banjir, tapi sampai sekarang yang saya ikutin 9 gubernur kan belum selesai. 60 tahun kita ngelola banjir belum selesai. Janji-janji gitu. Nah ini supaya masyarakatnya juga diedukasi tahu. Jadi kalau nanti ada yang datang berjanji, ya sudah masyarakat sudah paham benar janjinya ini. Bahwa seperti inilah kondisinya. Oke, terima kasih Pak Andi Baso. Makasih banyak, ya untuk sesi pertamanya, nanti kita segera lagi lanjut yang sesi kedua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.